will have commitment to God. Bahasa Cianjurnya itu ya. Ada jemaat ya. Jadi komitmen total kita kepada Tuhan. Nah, kenapa sih kita harus komitmen total kepada Tuhan? Ada beberapa bulan yang lalu sih, udah lama sih, ada jemaat yang nanya begini ke saya, kalau bangsa Israel itu dari mana? Makanya sekalian, kebetulan tema di bulan Januari ini tentang kitab Ulangan dan kitab Yosua. Jadi sekalian sedikit bahas bahwa bangsa Israel itu berasal dari keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Nama aslinya Yakub diganti oleh Tuhan di Kejadian 32 dan 35 menjadi Israel. Nah, itulah cikal bakal bangsa Israel yang dibawa ke Mesir, yang ditawan di Mesir, dijadikan budak di Mesir, dan akhirnya selama ditawan 400 tahun kurang lebih, Allah memilih Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan Tuhan membuat perjanjian dengan Yakub atau Israel di Gunung Sinai bahwa bangsa Israel akan diberikan sebuah tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Makanya Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Perjalanannya selama 40 tahun, kita udah tahu ya, di kitab Ulangan kemarin. Di Musa kan banyaknya di kitab Bilangan, Imamat, Ulangan, Keluaran itu berbicara banyak tentang Musa dan Israel, bahwa orang Israel itu keluar dari tanah Mesir itu selama 40 tahun. Yang kita tahu semua di sini bahwa seharusnya bangsa Israel itu nyampe ke tanah Kanaan itu cuman berapa lama? 2 minggu. Kurang lebih selama 2 minggu, tapi bangsa Israel keluar dari tanah Mesir selama 40 tahun lamanya. Ada yang ngomong, oh karena jumlah umatnya yang dibawa kan jutaan katanya, pasti banyak dan lain sebagainya. Bukan itu juga, Bapak. Tetapi kenapa sih kita harus komitmen total kepada Tuhan? Nah, ini sesuai dengan tema. Kenapa? Karena kalau kita nggak total dengan Tuhan, kita lama ngertinya apa maksud Tuhan di dalam hidup kita. Ada amin, Bapak Ibu? Lama. Makanya kenapa banyak di usia kita yang udah senja dan lain sebagainya, jumlah umurnya banyak, baru ngerti tentang apa isi hati Tuhan, apa tujuan Tuhan terhadap hidup saya, itu baru ngerti, baru paham di umur 70. Nggak sedikit loh. Banyak juga beberapa yang jumlah umurnya banyak di umur 70 tahun baru ngerti tentang apa maksud Tuhan di dalam hidup. Nah, fungsi gereja itu kita berusaha, Bapak Ibu ya, semua dari kita di sini untuk lebih cepat mengerti apa sih isi hati Tuhan ke dalam kita. Sehingga apa kita yang kita hidupi di kehidupan kita tuh nggak sia-sia hanya untuk kepentingan kita terus. Dan kita harus sadar bahwa hidup kita tuh karena anugerah Tuhan. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita lulusan sekolah mana, bukan dari harta warisan orang tua kita, bukan dari kekayaan kita, bukan. Tapi dari hasil anugerah Tuhan, titik. Nah, maka dari itu, kenapa bangsa Israel lama ya? Lama keluar dari tanah Mesirnya. Nah, stop sampai di situ. Musa wafat di tanah Moab, dan akhirnya diteruskan oleh Yosua. Nah, ini akan kita bahas Yosua. Komitmen total kepada Tuhan. Yosua itu Bapak Ibu bukan hanya ikut pada saat Musa meninggal aja. Ya, jangan kita pikir, oh si Yosua enak nih, udah Musanya meninggal langsung dia pimpinan. Enggak. Yosua tuh ikut selama Musa tuh dari awal. Dia tangan kanannya Musa. Dia ngerti tegar tengkuknya orang Israel itu seperti apa. Tuhan juga ngerti tegar tengkuknya kita sebagai ciptaannya sekarang di sini apa. Ya, maka dari itu Yosua mengambil alih pimpinan Musa menjadi Musa kedua. Tuhan percayakan kepada Yosua, dan kita akan bahas sedikit tentang kitab Yosua. Kita mulai di Yosua 1 dulu ya, sampai 5 ya. Setelah Yosua mendapatkan perintah Tuhan
Akhirnya dia memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Kita tahu tanah Kanaan adalah negara yang, kota yang degradasi moral, yang parah. Di sana ada degradasi masalah seks yang luar biasa dan masalah pembakaran domba, kambing, anak-anak mereka. Jadi Tuhan bertempur bersama Yosua untuk memerangi orang Kanaan. Yosua memimpin Bapak Ibu dengan penyertaan Tuhan. Ingat Pak, dengan penyertaan Tuhan. Ini yang saya suka nih, makanya saya bahas Yosua dari awal. Biar Bapak Ibu nggak pusing, kenapa kita lanjut ke Yosua pasal 24. Karena yang akan kita bahas hanya Yosua pasal 24 ayat 14, 15 dan 16. Nah, kita mulai dari awal Yosua 1 sampai 5. Yosua memimpin masuk ke tanah Kanaan. Setelah Yosua masuk ke tanah Kanaan bersama dengan Tuhan, begitupun kita ya Bapak Ibu ya. Selalu hidup kita tuh nggak sendiri, bersama dengan Tuhan. Ingat ya Bapak Ibu ya. Kita berhasil karena apa? Karena Tuhan ada di depan kita. Tuhan ada di dalam hati kita. Banyak orang yang bilang kok berhasil kaya raya, katanya dia sukses, tapi tanpa Tuhan hidupnya juga kurang ajar kok, tapi dia sukses. Dia mungkin dia sukses secara materi, tapi secara hati. Pertanyaan itu, secara hati bagaimana? Secara sosial bagaimana? Secara kesehatan bagaimana? Secara empati kasih bagaimana? Nah, kita lupa menanyakan itu. Kita hanya lihat orang sukses hanya dari hartanya. Tapi Yosua memimpin bangsa Israel beserta Tuhan. Maka dari itu di Yosua 1-5 bangsa Israel bisa melewati sungai Yordan, ada mujizat juga di situ. Jadi Bapak Ibu, kita hidup itu dengan mujizat loh sekarang setiap hari. Amin enggak? Karena apa? Karena Tuhan sayang kita. Kita hidup tuh dengan mujizat setiap hari. Maka dari itu, kalau kita bersama dengan Tuhan, pasti akan hal-hal yang terjadi luar biasa dalam hidup kita. Tadi Pak Arifin bilang ada Rahab yang seorang pelacur dari Kanaan. Akhirnya bertobat, ikut Allah Israel. Gara-gara apa? Gara-gara Yosua beserta dengan Tuhan. Begitupun kita Bapak Ibu, kalau kita ingin sukses di dalam banyak hal di dalam hidup kita, kita harus libatkan Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin Bapak Ibu bosan mendengarkan kata-kata seperti ini. Kenapa kok saya perkembangan saya di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kok nggak maju-maju, ya stuck seperti orang Israel 40 tahun ditanam di padang gurun. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya mungkin dan pasti kita nggak melibatkan Tuhan. Kita banyak melibatkan apa? Ego kita, pikiran kita, ilah-ilah lain di dalam hati kita. Yaitu apa? Kemalasan, kesombongan. Nah, di Yosua 6-12, Yosua bertempur, berperang dengan bangsa Ai, dengan bangsa Yeriko, dan yang saya suka nih, tetap libatkan Tuhan. Udah masuk, kalau kita ya di dalam kehidupan nih, anggaplah kita tuh udah masuk tanah perjanjian yang Tuhan sediakan. Misalkan kalau kita sekarang nih punya rumah, pertanyaannya, kalau kita belum punya rumah, sekarang kita ingat Tuhan ya, betul nggak? Udah punya rumah, ingat Tuhan. Ada rumah. Nah Yosua begitu. Setelah menang, udah masuk nih ke tanah Kanaan, anggaplah punya rumah ya. Pas bertempur melawan tuan rumah pun, Yosua tetap melibatkan Tuhan. Nah pertanyaannya, kita yang sudah punya rumah, udah hidup senang, melibatkan Tuhan nggak? Belum tentu. Sekarang ada banyak orang yang saya lihat waktu lagi lembah kekelaman, nangisnya ke Tuhan. Doktrinnya rajin po, udah dapat uang, hilang po. Alasannya, aduh, waktu saya sibuk. Kan kamu kan kerja juga karena berkat Tuhan, kata saya. Iya sih, cuman kan saya sibuk. Wah, jadi ilah lain sibuknya di dalam hatinya. Dulu waktu susah, Tuhan Yesus satu-satunya di hatinya. Tapi setelah senang, ada mobilnya, ada motornya, ada apa lagi tuh? Ada egonya, ada sombongnya. Gitu. Lanjut ke Yosua di 13-22.
setelah Yosua bertempur dan menang. Tapi sempat ya di ayat 6-12 itu bangsa Israel sempat kalah tuh, bertempur tuh melawan bangsa Ai tuh, sempat kalah. Kenapa sih sempat kalah? Karena sombong orang Israel. Ya, banyak di antara kita di kehidupan kita sehari-hari juga sama ya. Di pekerjaan kita mendapatkan kedudukan tinggi di pekerjaan dan sebagainya, akhirnya kita malas bekerja dan sebagainya, akhirnya dikeluarkan di pekerjaan atau di rumah tangga misalkan. Kitanya nggak baik, ADRT lah atau apapun lah kepada pasangan kita dan sebagainya, ya itu. Maka dari itu, tolong kita belajar di kitab Yosua ini bahwa dalam hal apapun kita harus bersama Tuhan. Dan setelah akhirnya bangsa Israel sadar, oh, gua kalah nih akhirnya nih melawan bangsa Ai nih. Dia sadar nih kalah nih. Akhirnya dia mengakui dosanya. Sorry nih ada orang kita nih yang ambil barang di kota Yeriko, mengakui dosa saya. Akhirnya dengan rendah hati mengakui dosa, akhirnya dia bisa menang. Nah begitu pun di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Terkadang kita lupa untuk tidak total melayani Tuhan. Kita hanya total melayani Tuhan tuh hanya di mimbar aja, hanya di gereja aja jam 10.30 mungkin sampai jam 12 siang. Tapi setelah pulang gereja kita bawa motor asal-asalan, kita bawa mobil asal-asalan, di rumah tangga juga seenaknya lagi, di pekerjaan juga mungkin seenaknya lagi dan sebagainya. Nah itu, terkadang kita komitmen sama Tuhannya pada saat orang melihat kita, betul nggak? Makanya kita seperti orang Israel, muter aja hidupnya, nggak berkembang, keluarga, keuangan kita nggak berkembang, gitu. Dan di Yosua 13-22 saking sayangnya Tuhan, bayangin, Tuhan tuh saking sayangnya, udah mah dibebasin dari perbudakan, di jalan juga dikasih makan, betul nggak? Dikasih minum, betul nggak? Diberi tanah nggak gitu? Tepuk tangan dong untuk Tuhan. Kita ucap syukur nggak sih setiap saat sama Tuhan? Dikasih tanah orang Israel 400 tahun diperbudak, kebayangnya bengisnya. Saya udah kebayang ada bengisnya, kurang ajarnya. Wah, udah gak kebayang. Nggak sekolah kan udah pasti kan. Mungkin kurang pengetahuan juga, egoisnya tingkat tinggi, wah lain sebagainya. Tapi Tuhan tetap sayang dengan bangsa Israel. Ya, dikasih tanah lagi untuk 12 suku bangsa Israel, luar biasa kan? Nah, akhirnya kita masuk ke tema kita bahwa komitmen total kita kepada Tuhan itu harus dilakukan dengan apa? Pertama, ketulusan dan kesetiaan untuk menyembah Allah. Akhirnya kita sampai ke Yosua 23-24 tentang pidato Yosua yang terakhir di dataran ini, di daerah suku apa ya? Suku Amori, di daerah suku Amori. Oleh sebab itu takutlah, ini Yosua bilang kepada orang Israel setelah menang ya melawan pertempuran dan sebagainya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah lain, berarti ya Allah kecil, yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Jadi supaya kita punya komitmen total kepada Tuhan, Bapak Ibu, ketulusan dan kesetiaan untuk menyembah Allah harus kita lakukan. Dan kerendahan hati juga harus kita lakukan. Ini Yosua bilang begitu. Begitupun kita ya. Tolong bagaimana sih kita bisa menjadi tulus dan menjadi setia? Kalau ada Bapak Ibu yang nanya, kenapa sih? Kan saya udah banyak dipermainkan sama orang, tapi kenapa kita harus bisa tulus dan setia? Jawabannya apa? Baca firman. Jawabannya apa lagi? Dengar khotbah. Saya dulu, kan saya pernah cerita berkali-kali, saya dulu gak bisa tersenyum, akhirnya bisa tersenyum karena apa? Firman Tuhan. Orang suka lupa, kok Kiki tersenyum karena mungkin uangnya banyak. Bukan bos, percaya deh bos.
Gua dulu uang tambah banyak, gua tambah serem muka. Kenapa? Karena uang gua takut berkurang. Benar. Kenapa takut berkurang? Karena istri saya dekat ke mall. Iya. Pertanyaannya, hati saya isinya apa dulu? Uang. Iya dong. Iya dong. Adakah ketulusan dan kesetiaan untuk menyembah Allah? Boro-boro. Nggak ada. Makanya pada saat istri saya ke mall, saya marah-marah. Berarti banyak uang bukan menjamin kita bahagia. Stres juga. Ya, karena pasangan kita ingatnya mall. Tapi puji Tuhan sekarang sih enggak. Sekarang mah istri saya kalau ke mall pun nggak mau. Nggak mau sendiri katanya. Itu borongan. Beneran seriusan. Dulu waktu ingat para suami nih, para suami dengerin ya. Kalau istri kita supaya tulus dan setia ya, diisi hati kita ya harus ada Tuhan juga. Ada amin ya, bapak-bapak. Jadi Yosua bilang ya kita harus tulus dan setia untuk menyembah Allah. Karena ketulusan dan kesetiaan itu terlihat Bapak Ibu, terlihat. Yosua juga pasti bangsa Israel nggak akan nurut kan? Benar nggak sih? 40 tahun. Kalau nggak ngelihat pemimpinnya tulus dan setia, betul nggak sih, Bapak Ibu? Nggak loh, nggak mungkin loh. Pasti karena mungkin melihat Musa dan Yosua-nya, wah ini terlalu luar biasa. Kita bayangin loh, orang-orang yang kata saya juga tadi kurang pengetahuan karena 400 tahun dijajah kan, beda generasi lagi. Mungkin kelakuannya juga udah kayak kucing meong dan nggak jelas lah gitu ya. Tapi mereka tetap mau gitu, ikut Yosua dan percaya gitu. Kenapa? Karena pasti Yosuanya tulus, setia untuk menyembah Allah. Ada teladan di dalam situ. Nah pertanyaannya, kita mau komitmen sama Tuhan, ada nggak teladan di dalam hidup kita? Ada nggak ketulusan? Ada nggak kesetiaan? Ada nggak kehadiran kita untuk keluarga, untuk sesama kita, untuk di pekerjaan kita itu loh. Maka dari itu Yosua pidatonya seperti ini untuk bangsa Israel. Percayalah Bapak Ibu, ketulusan dan kesetiaan dan kerendahan hatian kita untuk menyembah Allah itu terlihat dan akan membuat orang lain ikut belajar sama kita, ikut menghargai kita juga. Jadi anak-anak muda di sini, saya beberapa kali lihat anak-anak muda, pernah dan saya juga tanya anak muda, saya Koking begini aja karakternya katanya, susah dirubah. Kata saya rubah lah, saya aja bisa berubah kok kata saya. Kapasitas kita perbesar. Kenapa? Kalau kita udah kapasitasnya hanya kita untuk Tuhan, pasti Tuhan perbesar kapasitas kita. Amin Bapak Ibu. Pasti. Dan saya sangat rindu untuk Rock Ministry Cianjur itu satu hatinya untuk Tuhan. Supaya kenapa? Kalau kita kebanyakan satu hatinya untuk Tuhan, supaya pada saat pelayanan di gereja seperti ini, kita tuh akan menjadi apa? Jemaat yang aktif. Dan kalau kita udah menjadi jemaat yang aktif, kita kemungkinan terbesar kita akan ke depannya menjadi leader. Leader dalam hal apa? Dalam banyak hal. Nggak harus jadi pendeta, bebas kok. Leader dalam keluarga, sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya. Gitu. Menjadi leader dalam apa? Dalam pekerjaan, dalam bisnis. Sehingga engkau yang menjadi kepala keluarga itu menjadi teladan bagi anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya bisa melihat, oh ini loh. Jadi di Indonesia tuh nggak ada fatherless lagi. Kenapa? Karena ayahnya hadir menjadi teladan di keluarganya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Musa dan Yosua bisa menjadi teladan untuk bangsa Israel. Pertanyaannya, kita bisa? Yesus sudah terlebih dahulu, sudah jelas. Gitu, ya. Maka dari itu, yuk kita belajar yang belum tulus dalam pelayanan, belajar jadi tulus. Udah tahu jawabannya? Baca firman, dengar khotbah pendeta. Di YouTube banyak. Dengar puji-pujian lagu rohani. Jangan dengar pujian lagu galau. Tambah galau hidup kamu. Ingat ya, Om Ingking bilang kita udah minoritas, jangan tambah minoritas lagi. Jangan minoritas segalanya. Tolonglah, kali-kali hidup kita harus banyak mayoritasnya.
Gitu ya. Makanya praktekkan firman. Sehingga setelah kita mempraktekkan firman, firman menguasai hati dan pikiran kita, sehingga ya kita hidup menjadi luar biasa, menjadi bervalue, menjadi nilai, menjadi hal-hal apa orang lain melihat kita pun tahu, oh ini loh orang yang cinta Tuhan, oh ini loh orang Kristen itu, yang pekerjaan pun akan datang kepada kita. Hal-hal baik, hal-hal luar biasa akan datang dan akan hadir kepada kita. Asal kitanya mau diproses ya Bapak Ibu, diproses. Ingat, bayi aja berjalan itu butuh bertahun-tahun. Ada yang di sini yang bayi 2 hari lahir langsung lari? Nggak ada kan? Tetap perlu diajar. Begitupun kita. Ya, yang belum tulus, yang belum setia, yang belum rendah hati, tolong belajar di sini. Saya bisa, saya mampu gitu. Next, yang kedua, komitmen total kepada Tuhan, keputusan yang tegas untuk beribadah kepada Allah. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah, ada lagi Allah kecil, berarti bukan Allah yang sebenarnya. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita ingin berkembang di dalam hidup kita ingin lebih menyenangkan pasangan kita ingin menjadi teladan buat anak kita ingin menjadi teladan buat orang tua kita atau untuk sesama kita, ya kita nggak boleh, kita sadari di dalam hati kita isinya apa. Kita harus tegas bisa menolak itu. Hal-hal yang nggak baik di dalam kehidupan kita, ya kita harus hilangkan. Dosa-dosa yang terbiasa kita lakukan, ya harus kita hilangkan. Kita masukin apa? Ke dalam hati kita, karakter-karakter Tuhan. Yang malas, belajar untuk menjadi rajin. Betul? Jangan hanya skincare-an doang, berarti. Ya kalau skincare-an nggak usah disuruh ya, ke klinik kecantikan. Tapi kita juga harus mengerti, memasukkan hal-hal yang apa yang nggak baik di dalam hati kita, di dalam pikiran kita ganti dengan karakter Tuhan. Saya yakin dan percaya semua jemaat yang ada di sini pasti udah ngerti kok karakter Tuhan itu apa. Saya yakin dan percaya. Tetapi kitanya enggan untuk memasukkan karakter Tuhan ke dalam hati dan pikiran kita. Kenapa? Karena terbiasa kita hidup di dunia ini hal-hal yang berbau instan, yang terlihat instan. Uang, sukacitanya tuh kalau dapat uang, tabungan nambah dan sebagainya. Saya yakin kok sukacitanya beda. Betul bapak-bapak ya. Kalau istri kita nih di rumah nih, yang baru gajian kayaknya lompatnya langsung. Bener ya, yang kita pergi keluar kota yuk, lompatnya labrak tembok kayaknya. Ya, yang dapat mobil baru, wah larinya 7 keliling kayaknya. Betul papi, yang kita ke gereja. Nah, minggu depan bisa nggak sih ke gereja? Gitu. Kenapa? Karena firman Tuhan tuh nggak langsung membuat kita bersukacita. Terkadang kita harus melalui lembah kekelaman dulu. Nah setelah kita melakukan firman 1, oh baru tahu maksudnya Tuhan. Firman kedua, oh baru tahu maksudnya Tuhan. Setelah firman ketiga, oh baru tahu maksudnya Tuhan. Maka dari itu kebanyakan dari kita lambat sekali untuk belajar tentang firman. Karena kita lebih suka manusia itu hal-hal imannya yang terlihat. Ya, hal-hal yang terlihat, yang kita kagumi, yang kita sukai itu membuat respon kita akan cepat. Tapi kalau untuk firman responnya akan sangat lambat, bahkan kita terkadang terpaduli lah tentang firman Tuhan. Tapi percayalah Bapak Ibu, firman Tuhan itu kalau kita nggak lakukan sama sekali Bapak Ibu, dengan keputusan tegas, kita nggak buang hal-hal yang nggak baik di dalam hidup kita. Mau kita bergereja lama pun setiap hari, saya baru dengar tuh ada orang Cipanas tadi bilang ada gereja. Saya kaget juga sih.
gereja dalam 7 hari buka setiap hari di Jakarta. Saya kaget, seriusan? Iya, ada kok di Jakarta. Senin sampai Senin. Senin ibadah ini, Selasa ibadah ini, Rabu ibadah ini, Kamis ibadah. Biasa ya katanya. Luar biasa ya. Maka dari itu kita harus tegas, kita harus beribadah hanya kepada Allah saja. Hal-hal yang nggak baik di dalam hidup kita harus sadar. Oh ini loh, ada yang nggak baik di dalam kehidupan kita, misalkan di keuangan kita atau apa. Nah kita harus buru-buru review diri kita. Kenapa kita bertahun-tahun kok nggak bisa keluar dari jerat kesusahan itu? Kenapa? Pasti ada yang salah di dalam diri kita. Pasti pokoknya. Kita kok kenapa hati kita tegak-teguk terus? Pasti ada yang salah di hati dan pikiran kita. Dan kita kalau berdoa kepada Tuhan nggak cukup, kita tanya ke mentor kita, ke kakak kita atau ke kepala kita, ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus punya keputusan yang tegas ya, untuk sadar diri bahwa kita hanya beribadah kepada Tuhan kita saja. Yang ketiga, mengedepankan agenda kerajaan Allah. Jadi supaya kita komitmen total kepada Tuhan, kita harus bisa mengedepankan agenda kerajaan Allah. Di Yosua 24 ayat 16 berkata, lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Atau di Matius 6 ayat 33 di Perjanjian Baru, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan itu Bapak Ibu nggak seperti hal yang kita dapatkan di dunia. Kalau yang kita dapatkan di dunia apa? Uang. Senin dapat uang, happy nih. Senin Selasa. Tapi firman Tuhan enggak. Dapat kita mengerti. Hari Minggu ini dapat nih kita mengerti firman Tuhan. Langsung pulang dari sini kita lakukan. Hasilnya nggak langsung. Terkadang butuh proses. Beberapa lamanya. Ada yang sebulan, 3 bulan, setahun, 3 tahun, dan sampai seterusnya. Itu loh firman Tuhan. Tapi perbedaannya apa? Setelah kita melakukan firman, setelah kita memberikan pengampunan kepada sesama, rasanya apa coba? Loh, makasih Tuhan, akhirnya saya bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saya, seperti Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Betul, itu firman Tuhan. Dan rasanya, sukacitanya, damai sejahteranya melampaui akal dan pikiran manusia. Betul? Itu firman Tuhan. Misalkan kita seringkali dosa kita iri hati nih. Ternyata kita akhirnya nggak iri hati kepada sesama kita. Kita tidur tuh enak. Betul Bapak Ibu? Tidur tuh enak, nyaman. Nggak ada kekhawatiran akan masa depan, akan iri hati kepada sesama, udah nggak akan ada. Kenapa? Karena Tuhannya udah ada di hati kita. Saya pernah cerita, nggak tahu saya lupa di tempat ini udah pernah cerita belum. Saya ada temen, saya sebutkan aja orang Cianjur aja. Tadi saya di Cipanas, orang Cianjur juga sih. Memang aslinya orang Cianjur. Ya, dia hidupnya mengedepankan agenda dirinya sendiri. Terkena anxiety disorder, Bapak Ibu. Bahasa anak zaman sekarang. Tapi karena udah dites ke psikiater, memang jawabannya itu terkena anxiety disorder. Saya kaget, datanglah ke tempat dia 2 kali, saya datang ke tempat dia. Yang ketiga dia minta saya datang lagi, saya nggak mau lagi. Kenapa? Karena di hatinya ilah lain. Ilah lain itu kuat banget. Saya tanya, kenapa sih bisa cemas terus? Saya udah nggak tidur 2 hari. Kata saya, pikir saya pakai narkoba gitu ya. Ternyata enggak. Kenapa kok nggak tidur? Saya cemas, saya khawatir, saya gelisah setiap hari. Saya marah-marah. Saya nggak bahagia hidup. Lah kata saya, kenapa? Kan kok ada uang ini, kata saya tuh. Karena dia agamanya beda ya dengan Kristennya. Kan kok ada kita nih, ada teman-teman dan sebagainya. Enggak, karena uang 1 miliar saya berkurang sedikit. Ngerti nggak maksud saya? Uang 1 miliar saya di tabungan berkurang sedikit, berapa juta saya lupa. Tapi itu nyata, bener. Saya sampai termehek-mehek. Pengen ikut nangis, dan nangis gimana ya? Sampai istrinya bilang, Tommy tolong sadarin, karena dulu pernah punya uang 1,5 miliar, sekarang berkurang 1 miliar, makanya kurang 1 miliar berapa juta dikit, dia stres. Waduh, gimana nasib yang punya uang 100.000 kata saya?
Betul nggak? Kenapa? Karena ilah lain. Di hatinya ada ilah lain, uang. Uangnya utama banget, itu mah 99,9% kayaknya. Dia bilang, oh saya suka baca ini. Kata saya, bohong. Saya ngerti loh firman Tuhan juga, noh. King, kamu jangan so bener, so hebat. Lah kata saya, percuma lah lu ngerti satu Alkitab apa juga, percuma kata saya. Karena firman Tuhan kamu hanya jadikan pengetahuan saja, sok tahu doang, tapi nggak dilakukan. Ini serius Bapak Ibu, 1 miliar loh, berkurang berapa juta kena anxiety. Beneran, psikiaternya 2 kali udah ngecek dia, valid anxiety disorder. Saya tambah, aduh, ya Tuhanku, pengen nyanyi di situ saya, tapi saya takutnya dia bukan anxiety lagi, jadinya psikopat ya nanti jadinya. Seriusan, pengen nyanyi, pengen menyembah Tuhan di situ. Aduh, tapi bukan kapasitas saya kata saya. Saya khotbah dikit aja dimarahin sama dia ya. Jadi ya akhirnya 2 kali istrinya bilang kayak 3 kali ini datang lagi enggak. Kenapa? Percuma kata saya. Karena mau saya doakan jungkir balik nongeng gimana juga percuma lah kata saya. Karena suami kamu kata saya luar biasa. Karena sama uangnya ilah lainnya luar biasa. Itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanya, bohong kali orang surat depositonya dikasih lihat ke saya dari BCA. Dari berapa tahun yang lalu ini deposito, kok kata saya bunganya doang lumayan ini kok. Saya nggak penting bunga, yang penting ini kurang katanya. Tuhan. Ya, jadi kita ingat ya, mengedepankan agenda kerajaan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu masih mengedepankan agenda kerajaan Bapak Ibu, ingat ya, anxiety loh. Amin. Next, buah dari membangun komitmen total kepada Tuhan antara lain selalu terhubung dengan Allah. Akhirnya kalau kita terhubung dengan Allah, menghasilkan kedekatan dengan Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, tolong kita tuh harus sering membangun komitmen total dengan Tuhan gitu. Selalu terhubung dengan Allah lewat apa sih? Lewat doa, ya, baca firman, saling support dengan teman gereja, itu ya, dengar lagu gereja, dengar khotbah para hamba Tuhan di YouTube. Saya demen dengar khotbah, saya demen khotbah, dengar lagu pujian, demen juga saya. Sering nyanyi nggak saya sering, tapi sendiri. Karena kalau nggak sendiri nanti orang lain anxiety ya. Yang kedua, menikmati perkara ilahi melebihi dari apa yang bisa dipikirkan secara manusia. Amin ya. Jadi kita harus belajar untuk memperjuangkan hidup ini seperti Kristus ya. Karena Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita dan berkorban buat kita, ya kita juga harus melakukan hal yang sama kepada sesama. Jadi perkara ilahi itu menjadi perkara yang terutama di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu ya. Menjadi yang terutama di dalam hidup kita. Yang ketiga, hati yang semakin murni dan tidak terbagi, udah jelas, tadi udah dijelaskan. Yang keempat, memiliki kepekaan terhadap kehendak Allah. Amin ya. Kita harus memiliki kepekaan terhadap kehendak Allah. Bapak Ibu yang sering-sering post di IG atau apapun itu, tolong, boleh nggak post di IG? Boleh, sangat boleh. Cuman selalu tanya kepada diri kita, tujuan kita seperti ini untuk apa? Untuk Tuhan atau untuk kehebatan diri kita, supaya kita terlihat hebat di mata orang, sesama manusia. Karena kalau kita tujuannya terlihat hebat untuk sesama kita, ya kita hidup berarti bukan untuk Tuhan, kita hidup untuk diri kita. Itu aja kesimpulannya. Bapak Ibu, saya khotbah di sini untuk siapa? Bukan untuk diri saya, bukan supaya Bapak Ibu nih Instagram saya tolong follow ya, bukan. Supaya apa? Supaya kebenaran Tuhan saya ungkapkan. Biar kita semua sama-sama saling belajar satu dengan yang lainnya. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Amin ya. Yang terakhir, warisan iman bagi generasi selanjutnya. Ya, jelas, warisan terbesar bagi anak kita, bagi sesama kita, bagi gereja kita adalah warisan iman. Apakah kita hidup kita menjadi teladan bagi sesama kita? Pemuji-pemuji silakan ke depan. Apakah kita menjadi teladan bagi sesama kita, atau kita hanya menjadi penonton di dalam hidup ini? Bapak Ibu, tolong ya, kita semua di tempat ini jangan hanya menjadi penonton. Kita anak-anak Tuhan, kita ngerti firman Tuhan, kita tahu
bahwa Yesus pun bukan penonton, tapi pemain utama. Nah, kita pun sebagai anak-anak Tuhan jangan jadi penonton, tetapi jadi pemain utama. Saya harap Bapak Ibu mengerti akan firman ini, sehingga firman ini mendewasakan kita ya. Yang ini komitmen total kepada Tuhan ada 3 bagian. Ketulusan dan kesetiaan untuk menyembah Allah. Yang kedua, keputusan yang tegas untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, mengedepankan agenda kerajaan Allah. Tuhan berkati kita semua ya Bapak Ibu. Tepuk tangan dong untuk kemuliaan Tuhan.